Oke, selanjutnya kita akan menurunkan kuat medan magnet di sekitar kawat lurus ya, rumus kuat medan magnet di sekitar kawat lurus. Nah, misalnya kita punya kawat lurus mendatar ya, seperti di gambar ini, kuat arus yang mengalir adalah I ke arah kanan. Nah, kemudian kita ambil sebuah titik di sini ya, tadi biasanya kita sebut titik P ya. Nah, di situ ada medan magnet ya, elemen medan magnet karena kawat DL seperti yang tadi kita turunkan untuk Biosafa itu dB. Nah, kita akan mengintegrasikan ya. Kalau dB itu adalah medan magnet akibat kawat DL saja, potongan kecil ini. Nah, sekarang bagaimana medan magnet atau kuat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat sepanjang ini dari ujung kiri sampai ujung kanan ya. Nah, misalnya dari titik yang tengah-tengah ini ya, kita ambil jarak tegak lurus dari titik P ke kawat adalah A ya, warna hijau ini. Nah, kemudian dari titik ini ya ke arah kiri ini kita sebut panjangnya adalah yang ke arah kiri ini panjangnya adalah yang ke arah kiri ini panjangnya misalnya adalah yang ke arah kiri ini adalah panjangnya misalnya ini adalah L. Nah, tapi ke arah kiri kita ke arah kiri kita kasih tanda negatif ya. Jadi negatif L, kemudian positif L-nya ke arah kanan. Nah, yang ini ya. Ini L-nya seperti ini. Nah, kita lihat ada sudut theta. Nah, tetanya nanti kalau kawatnya memanjang sana tentu tetanya berubah ya. Nah, nanti integrasinya dari theta 1 sampai theta 2 di gambar ini ya. Nah, pertama kita akan tuliskan dulu beberapa hal terkait dengan trigonometri ya, untuk perubahan variabel karena di sini ada DL, ada sin theta, ada R. Ini semuanya variabel kan. Nah, ini variabelnya kita akan ubah menjadi satu buah variabel saja sehingga nanti akan mudah diintegrasikan ya. Nah, kita rekreasi dulu di matematik nih ya. Nah, sekarang perhatikan sudut theta yang sebelah kiri itu ya. Nah, kita bisa tuliskan di sana bahwa tangen theta ya, diikuti baik-baik trigonometrinya tangen theta. Nah, itu sama dengan A ya, depan dibagi dengan samping kan ya. Berarti A dibagi dengan negatif L ya. Nah, dari sanalah kita akan dapatkan berarti L itu sama dengan L itu sama negatif A dibagi dengan tangen theta. Ya. Nah, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk lain, ini adalah negatif A dikali, itu kan sepertangan ya, sepertangan itu kotangan ya, kotangan theta ya. Nah, kalau sudah, ini ada variabel theta dengan L udah kita temukan hubungannya. Nah, nanti di sana kan ada DL ya di persamaan Biot-Savart tadi ya. Jadi kita turunkan ini ruas kiri, jadi kita punya DL ya. Nah, sebelah kanan karena minus A itu konstanta, berarti minus A tulis lagi, kemudian D kotangan theta. Bukan cos, maaf ya, kotangan. Kotangan theta. Nah, untuk menurunkan kotangan ini ya mungkin kalian bisa ingat bentuk ya, kalian pelajari di matematik biasanya kalian punya Y sama dengan U dibagi V gitu ya. Nah, dimana nanti kalau kalian turunkan Y aksen itu ya, diingat-ingat U aksen V min UV aksen ya dibagi dengan V aksen. V aksen, V kuadrat maaf. Nah, berarti kita akan punya sekarang karena dia kotangan, berarti Y-nya sama dengan, ingat kotangan itu adalah cos dibagi dengan sin. Ya, jadi cos theta dibagi dengan sin theta. Ya. Nah, berarti kita akan punya U aksennya. Nah, U aksen itu kan berarti turunannya cos itu adalah min sin. Ya. Nah, U-nya udah jelas kan? U-nya jelas-jelas cos ya. V aksennya adalah turunannya cos, turunannya sin, maaf, itu cos ya. V aksennya cos. Nah, sehingga kita akan dapatkan Y aksen ya sama dengan minus ya. Minus, kenapa minus? Nah, ini kan U aksennya kan min sin kan. Minus sin theta dikali dengan V. V-nya sin theta, berarti min sin kuadrat. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Kemudian min U. U-nya itu adalah cos. Berarti ini cos.
theta. Dikali V aksen. V aksennya adalah cos juga. Jadi ini kuadrat. Sip. Dibagi dengan, nah di bawah penyebutnya, alias V-nya itu adalah kan dari sin kan. Berarti itu sin jadi kuadrat. Sin kuadrat theta. Nah, itu adalah I aksen. Ya. I aksen. Alias dy per d theta. Nah, berarti kalau seperti itu, kita punya d kotangen theta per d theta itu sama dengan ini ya. Nah, ingat ini ada min sin kuadrat, min cos kuadrat. Nah, ini bisa sederhanakan ya. Nah, jadi kita akan punya nanti dy per d theta-nya adalah min ya sin kuadrat ditambah cos kuadrat ya dibagi dengan sin kuadrat. Nah, ini kan satu nih yang atas nih penyebut ini pembilang ini satu ya. Jadi min seper sin kuadrat. Nah, dengan demikian d kotangen theta itu menjadi ya, saya tulis ulang di sebelah sini dl jadi sama dengan min a. Kemudian turunannya kotangen tadi kan min seper sin kuadrat. Jangan lupa d theta-nya ya. Berarti kalian akan punya minus-minus jadi plus ya. Jadi kita akan punya dl sama dengan a d theta dibagi dengan sin kuadrat theta. Nah, disimpan ya. dl-nya sama dengan itu. Nanti kita perlukan ya sebentar lagi ya. Nah, di sebelah kanan pindah ke sini ya. Jadi lumayan kredit ya. Oke, sabar ya. Nah, berikutnya kita punya juga A per R. A per R itu mana? A per R. Nah, R-nya itu yang ini. Ya, R-nya kan garis hubung dari potongan kawat ke titik yang dicari medan magnetisnya. Berarti R itu yang itu. Nah, A per R berarti sama dengan ya A per R itu sin theta. Nah, dari sini kalian dapat berarti R ya, ada R itu adalah R itu A per sin. Berarti kita perlunya apa? Itu ada R kuadratnya di bawah, berarti kita perlunya seper R kuadrat sebetulnya kan. Seper R kuadrat berarti sin kuadrat theta dibagi dengan A kuadrat. Nah, ini simpen juga ya, diingat-ingat. Ini nanti kita pakai ini ya. Seper R kuadrat ini. Nah, udah punya dua tabungan tuh dl-nya itu, seper R kuadratnya itu ya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah ya. Nah, biar masih kelihatan mungkin ya, skin dulu ya. Nah, itu tadi kita tulis ulang di sana ada sebelah sini biar nggak hilang ya. Seper R kuadrat itu sama dengan sin kuadrat theta per A kuadrat. Nah, sekarang kita mau ganti itu ke persamaan yang itu. dB. Ya, dB itu tadi, saya tulis lagi di sebelah sini. Mu kali I per 4pi. Ya, gitu ya. Kemudian dl sin theta per R kuadrat. Ya. Nah, ini tentu saja bisa kita ubah. Karena di sini ada dl itu adalah AD theta per sin kuadrat. Ya, kita tulis dulu mu I per 4pi. Kemudian kita ganti seper R kuadrat nih. Seper R kuadrat dulu ya. Seper R kuadrat ganti dengan itu. Substitusi dengan itu. Jadi sin kuadrat per A kuadrat. Ingat-ingat yang barusan kita ganti adalah seper R kuadrat ya. Jadi bagian yang ini udah diganti nih ya. Tinggal dl belum diganti ya. dl gantinya adalah A d theta dibagi dengan sin kuadrat theta. Nah, apa yang tertinggal? Oh, sin theta belum kita tulis. Nah, sudah tuh. Sudah ya, lumayan ya terlihat. Lebih rumit ya dari tadi ya. Nah, kita punya A di atas, satu. Ada kuadrat buang ya. Ada sin kuadrat, ada sin kuadrat. Wah, ternyata
lebih sederhana sekarang bentuknya ya. Jadi tinggal apa tersisa ya? Mu dikali I, kemudian ini ada 4 pi A ya. A-nya kan nggak variabel lagi kan, nilainya konstan kan, jaraknya tertentu ya. Kemudian tinggal yang atas ada d theta, ada sin theta. Berarti ini sin theta. Nah, gitu ya. Sin ini perkalian, maaf, bukan minus ya. Bukan. Nah, d theta. Dah, nah, db-nya sama dengan itu. Nah, udah itu tinggal diintegralkan ya. Nah, sebentar lagi selesai. Nah, integralnya tetanya dari theta 1 sampai theta 2 ya, theta 1 sampai theta 2 seperti di gambar itu ya. Nah, udah tinggal diintegralkan, berarti karena kita pengen dapat B ya. Nah, B itu kan dapatnya dari integral dB ya. Berarti sama dengan integral mu dikali dengan I dibagi dengan 4 pi A sin theta d theta ya. Betul begitu? Iya. Tetanya dari theta 1 sampai theta 2. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Nah, kalau sudah kita sederhanakan dulu, mungkin mu I per 4 pi A-nya taruh depan. Nah, supaya mudah nih theta 1 sampai theta 2 ya integralnya ya. Nah, sin theta d theta. Nah, integral sin itu apa? Min cos ya, betul ya, min cos. Berarti kita dapat B-nya adalah mu I dibagi dengan 4 pi A ya, min cosinus theta. Batasnya dari theta 1 sampai theta 2. Nah, berarti kalau kita ambil minusnya ke depan, minus mu I per 4 pi A. Nah, ini cos theta 2. Min cosinus theta 1. Atau, ya, di depan ada minusnya, masukin ke dalam sana, balik lagi ya ke dalam. Jadi ketemu mu I per 4 pi A. Nah, jadi cosinus theta 1 min cosinus theta 2. Ya, dengan gambar, nah gambarnya gimana tadi? Nah, rumusnya jadi seperti ini, dan gambarnya ingat-ingat, kita gambar ulang ya. Nah, perhatikan, gambarnya seperti itu, ya. Theta 1 di sebelah sini, ya, theta 2 di sebelah sana. Nah, mungkin untuk memudahkan begini, misalkan theta 1-nya adalah sebagai alfa. Saya ganti ya sekarang ya. Alfa, sudut di sini alfa. Ya, tinggal ganti aja theta 1-nya alfa. Kemudian, ini di sini ada sudut yang kanan tuh saya kasih nama beta ya. Nah, maka diingat-ingat ya, ini trigonometri sederhana, mudah-mudahan masih ingat. Theta 2 kosinusnya kan ini tumpul ya, theta 2 itu. Pasti negatif kan? Negatif berapa? Nah, negatif kosinus beta. Nah, ingat nggak tuh trigonometrinya ya? Nah, jadi minus, kalau gitu minus cosinus theta 2 itu sama dengan positif cosinus beta. Nah, ini bisa kita gantikan ke sana. Nah, sehingga rumusnya B di sekitar kawat lurus ya, dengan biasanya buku-buku fisika di SMA menyebutnya untuk kawat pendek ya, begitu ya. Pokoknya ada sudutnya batas kiri batas kanan ya. Ini cosinus alfa ditambah dengan cosinus beta. Nah, gitu ya. Nah, ini seperti ini perumusannya. Nah, ini yang akan banyak kita pakai. Nah, gambarnya seperti ini ya, ingat-ingat. Alfanya sebelah kiri, betanya sebelah kanan situ ya. Dan yang paling sering muncul, bukan ini sebetulnya. Yang paling sering muncul itu adalah untuk kasus kawat. Nah, diingat-ingat nih yang paling sering muncul di kawat sangat panjang ya. Jadi kawatnya panjang pakai banget. Ya, pakai panjang. Nah, kalau kawatnya panjang pakai banget, nah ingat panjang ke kiri sangat panjang, berarti nanti alfanya mendekati 0. Ya, nah betanya kalau panjang banget ke kanan, betanya mendekati 0 juga. Nah, maka cosinus 0, 1. Cosinus 0 lagi, 1. 1 tambah 1, 2. Ada 4 di bawah. Jadinya nanti rumusnya jadi B-nya sama dengan mu dikali dengan I dibagi dengan 2pi. Nah, inilah rumus yang akan paling banyak kita pakai. Tapi kalian sudah tahu dasarnya, dan mudah-mudahan itu nambah pemahaman fisis maupun matematisnya. Ya.